Begitu kakinya menginjak Pulau Dewata, aura sibuk namun kalem dari ibu selfie langsung kerasa. Bukan sibuk yang bikin tegang, tapi sibuk yang nunjukin kalau dia benar-benar niat turun ke masyarakat. Kayak ada energi positif yang otomatis kebawa dari langkah kakinya, bikin orang-orang sekitar ikut semangat. Bali yang biasanya adem dan chill aja langsung terasa lebih hidup begitu beliau muncul. Dari bandara, wajah beliau kelihatan fresh, tapi ada kesan siap kerja yang nggak bisa ditutupin. Bukan gaya sok sibuk, tapi memang kelihatan kalau kepala beliau penuh jadwal dan tanggung jawab. Meski cuma beberapa detik disapa angin laut Bali, fokus beliau tetap tertancap ke agenda hari itu. Seolah Bali bukan cuma destinasi, tapi panggung tempat beliau menunjukkan kepedulian yang nyata. Biasanya orang kalau baru sampai Bali itu pengennya santai dulu, minum kelapa, ke pantai mungkin. Tapi ibu selfie beda. Beliau langsung gerak cepat, kayak udah hafal ritmenya. Semangatnya tuh kerasa banget. Kayak ada magnet yang narik beliau buat langsung menyapa masyarakat. Orang-orang yang lihat pun sempat bisik-bisik. Ibu ini energinya kok kayak nggak ada capeknya ya? Yang bikin menarik, dari cara berjalan dan caranya ngerespon orang, kelihatan banget kalau beliau punya gaya memimpin yang lembut tapi tegas. Ada kecerdasan emosional yang nular, bikin orang yang ketemu langsung merasa dihargai. Beliau bisa kelihatan elegan, tapi di saat yang sama terasa sangat dekat. Itulah yang bikin suasana kedatangan beliau berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi. Di antara keramaian bandara, ada momen kecil yang bikin banyak orang senyum. Ketika seorang ibu-ibu nyapa malu-malu, dan ibu selfie langsung membalas dengan senyum lembut yang jujur. Bukan senyum formal acara, tapi senyum tulus yang bikin orang merasa, wah, kok enak banget ya dilihatnya. Momen sesimpel itu aja langsung bikin suasana jadi cair. Bali memang punya pesonanya sendiri, tapi hari itu rasanya pesona itu bertambah. Kehadiran beliau memberi warna berbeda. Bukan glamor, bukan mewah, tapi lebih ke figur publik yang hadir untuk benar-benar bekerja. Dan itu jarang banget ditemukan. Banyak tamu penting datang ke Bali untuk acara seremonial, tapi vibe ibu selfie itu lebih ke terjun langsung, turun ke bawah, dan melihat semua dengan hati. Begitu mobil yang menjemput beliau bergerak, suasana jadi kayak opening scene film, pelan, elegan, tapi penuh makna. Bahkan sebelum agenda pertama dimulai, orang-orang udah bisa membaca karakter beliau. Ada kecerdasan yang terasa bukan dari kata-kata, tapi dari aura cara membawa diri. Lembut, tapi sigap. Santai, tapi siap. Itulah yang bikin kedatangan beliau terasa beda. Sepanjang perjalanan ke lokasi kegiatan, ekspresi beliau tenang, tapi matanya hidup, penuh observasi. Sesekali beliau melihat keluar jendela, memperhatikan aktivitas warga, kayak sedang menyimpan detail-detail kecil untuk dipahami nanti. Kesan ini bikin banyak orang percaya kalau beliau bukan tipe yang cuma datang, foto, terus pulang. Beliau datang untuk belajar, merasakan, dan berbuat. Tim pendampingnya pun kelihatan ikut terbawa ritme beliau. Nggak panik, tapi tetap gesit. Ada rasa bangga yang terpancar dari mereka. Mungkin karena tahu bahwa yang mereka dampingi bukan sekedar istri wapres, tapi figur yang pelan-pelan membangun karakter publiknya sendiri. Figur yang sibuknya udah kayak ibu negara, tapi tetap kalem dan approachable. Dan pada detik-detik terakhir sebelum sampai ke agenda pertama, ada satu vibe yang paling terasa. Kehadiran beliau bukan untuk tampil, tapi untuk bermanfaat. Bali seperti menyambut seseorang yang datang bukan sekedar membawa nama besar, tapi juga energi positif yang bikin hari itu terasa lebih hangat. Dari awal kedatangan saja, penonton udah dibuat penasaran. Hari ini ibu selfie bakal ngapain lagi nih? Begitu mobil berhenti di halaman SDN 5 Pedungan, suasana langsung berubah ramai. Anak-anak yang tadinya lagi fokus di kelas, mendadak heboh begitu lihat sosok ibu selfie turun dari mobil. Tapi yang bikin suasana makin cair, beliau langsung membalas sapaan mereka dengan senyum yang bikin anak-anak merasa dekat, bukan segan. Dari langkah pertama masuk sekolah, kelihatan banget kalau beliau datang bukan buat formalitas, tapi buat bener-bener ngobrol. Begitu masuk ke ruang pertemuan, ibu selfie langsung dapat perhatian penuh. Bukan karena jabatannya, tapi karena cara bicaranya yang santai, lembut, dan gampang dipahami. Saat beliau buka pembahasan soal internet sehat, anak-anak langsung anteng. Gaya beliau tuh kayak kakak yang ngajarin adek, nggak menggurui, tapi tetap tegas kalau soal bahaya dunia maya. Bahkan, beberapa anak kelihatan manggut-manggut sambil nyimak serius, seolah baru sadar kalau scrolling itu ada aturannya juga. Yang bikin suasana makin hidup, beliau selipkan humor kecil. Anak-anak ngakak, guru-gurunya ikut senyum,
Tapi di balik candaan itu, pesan yang beliau sampaikan tetap kena. Jangan asal klik, jangan gampang percaya sama informasi yang belum jelas, dan jangan buang waktu terlalu lama di depan layar. Cara penyampaiannya smart banget, ringan, tapi jelek. Ada momen ketika beliau nanya ke anak-anak, pernah nggak dapat pesan aneh di internet? Dan beberapa tangan langsung terangkat. Beliau dengerin satu-satu dengan ekspresi yang benar-benar peduli. Bukan cuma, oh iya biasa. Tapi respon yang nunjukin kalau beliau beneran ingin ngerti apa yang dialami anak-anak zaman sekarang. Interaksi itu bikin suasana makin hangat, kayak sesi sharing, bukan ceramah. Setelah itu, beliau sempat ngobrol sama para guru soal pentingnya pengawasan digital di rumah. Nada bicaranya halus, tapi pesannya tegas. Anak-anak itu butuh pendampingan, bukan dilepas begitu aja ke dunia internet yang isinya nggak semuanya ramah. Guru-guru yang mendengarkan pun terlihat setuju, bahkan beberapa mengangguk sambil mencatat. Di tengah acara, beliau bagiin paket buku, alat tulis, dan hadiah kecil untuk anak-anak. Bukan hadiah yang mahal, tapi meaningful banget buat mereka. Anak-anak langsung bersorak kecil, suasana berubah ceria. Gestur sederhana itu nunjukin kalau perhatian beliau bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang bisa anak-anak rasakan langsung. Yang bikin mengharukan, ada beberapa anak yang terlihat malu-malu tapi berusaha berani maju buat menyapa. Dan tiap anak yang maju selalu disambut beliau dengan tatapan hangat yang bikin hati adem. Ada satu anak yang sempat bilang, "Terima kasih Bu," dengan suara pelan, dan Ibu Selvi menunduk sedikit sambil membalas, "Sama-sama ya, kamu hebat." Momen kecil, tapi punya daya sentuh besar. Setelah sesi selesai, beliau sempatkan diri lihat-lihat kondisi lingkungan sekolah. Beliau memuji kebersihannya, tapi juga dengan halus menyelipkan saran kecil. Bukan kritik, tapi lebih ke ajakan buat terus menjaga fasilitas sekolah dengan bangga. Guru-guru yang mendengarkan pun nampaknya merasa dihargai, bukan dihukumi. Saat berjalan keluar, anak-anak melambaikan tangan sambil teriak "Dadah Bu", dan beliau membalas sambil melambaikan tangan dengan senyum yang masih sama hangatnya dari awal datang. Suasana itu bikin banyak orang sadar. Ada sosok yang gak cuma datang sebagai pendamping pejabat negara, tapi sebagai figur yang benar-benar peduli dan dekat dengan anak-anak. Dan begitu mobil bergerak meninggalkan sekolah, vibe yang tertinggal itu masih terasa. Hangat, tulus, dan penuh makna. Interaksi singkat itu bikin sekolah kecil di Bali punya cerita yang bakal diingat lama. Dari awal kedatangannya sampai pamitan, beliau nunjukin satu hal. Kehadirannya bukan cuma formalitas, tapi bentuk rasa kepedulian yang nyata. Dari sekolah, perjalanan Ibu Selvi langsung lanjut ke pusat daur ulang di Denpasar. Beliau baru aja selesai ngobrol sama anak-anak, tapi energinya masih sama, stabil, hangat, dan siap buat agenda berikutnya. Begitu turun dari mobil dan mencium aroma khas area pengolahan sampah, beliau nggak mundur selangkah pun. Justru matanya langsung fokus, kayak udah siap memahami prosesnya dari hulu sampai hilir. Saat masuk area PDU, para petugas penyortir sampah menyambut dengan ramah. Ibu Selvi membalas dengan senyum yang nggak dibuat-buat, bikin mereka langsung merasa dihargai. Dari cara beliau memperhatikan tumpukan sampah yang dipilah, kelihatan banget rasa penasarannya yang tulus. Bukan penasaran basa-basi, tapi penasaran ingin tahu cara kerja mereka dan tantangannya sehari-hari. Pemandu PDU menjelaskan tahap-tahap pengolahan sampah, dan Ibu Selvi menyimak dengan penuh konsentrasi. Beliau ngangguk pelan setiap kali ada penjelasan penting, bahkan sesekali masih pertanyaan tepat sasaran yang bikin pemandu sempat terkejut. "Oh, Ibu mengikuti sekali ya?" Kelihatan jelas kecerdasan beliau bekerja, memahami proses cepat sambil nyambung dengan persoalan lingkungan yang lebih luas. Saat diajak lihat workshop produk daur ulang, ekspresi beliau berubah cerah. Beliau mengamati satu persatu hasil kerajinan, tas dari plastik bekas, pot tanaman dari limbah, sampai pernak-pernik kecil yang disulap dari barang-barang yang tadinya nggak dilirik. "Keren banget ya," begitu spontan komentarnya. Beliau tampak benar-benar bangga sama kreativitas warga yang bisa mengubah sampah jadi peluang ekonomi. Ada momen ketika seorang ibu perajin menjelaskan proses membuat tas dari limbah plastik, dan Ibu Selvi mendengarkan dengan tatapan penuh apresiasi. Nada suaranya hangat saat bilang, "Ini harus banget dipromosikan lebih luas, Bu. Karyanya punya nilai tinggi." Ibu perajin itu tersenyum malu-malu, tapi jelas terlihat bahagia karena usahanya dihargai. Dari cara beliau memperhatikan tumpukan sampah yang dipilah, kelihatan banget rasa penasarannya yang tulus. Bukan penasaran basa-basi,
tapi penasaran ingin tahu cara kerja mereka dan tantangannya sehari-hari. Menelusuri area lain, beliau sesekali berhenti untuk melihat lebih dekat mesin pencacah, tumpukan kompos, dan proses pemilahan manual. Ada bagian kecil di mana beliau sempat menundukkan kepala, seolah lagi mikir gimana ya caranya supaya sistemnya bisa lebih efisien dan lebih banyak orang terlibat. Momen reflektif itu memperlihatkan bahwa kunjungannya bukan cuma melihat, tapi juga memikirkan. Di tengah tur ada satu hal menarik. Beliau nggak segan jalan ke sudut-sudut area yang biasanya jarang dikunjungi tamu penting. Sepatu bersihnya pelan-pelan kena debu, tapi beliau sama sekali nggak peduli. Justru terlihat makin serius. Sikap itu bikin para petugas terharu, karena jarang banget pendamping pejabat negara datang sedekat itu sampai nyentuh realita lapangan apa adanya. Di akhir tur, beliau menyampaikan beberapa kalimat penyemangat yang terdengar tulus. Nada bicaranya lembut, tapi penuh penghargaan untuk para pekerja yang berjuang menjaga lingkungan. "Terus semangat ya, kalian ini pahlawan yang kadang nggak kelihatan," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi langsung jadi bensin bagi mereka yang tiap hari berkutat sama tumpukan sampah. Sebelum pergi, beliau sempat lihat lagi kerajinan yang dipajang. Beliau mengambil satu produk kecil, memutar-mutar di tangan sambil tersenyum, seolah membayangkan gimana kalau masyarakat lebih banyak pakai barang daur ulang. Pandangannya hangat tapi visioner, nyambung sama karakter beliau yang suka hal-hal detil tapi tetap mikir luas. Dan saat rombongan bersiap menuju lokasi selanjutnya, vibe yang terasa sederhana. Ibu Selfie hadir bukan cuma buat kunjungan, tapi buat menghargai kerja keras orang-orang yang sering luput dari sorotan. Dari sekolah ke pusat daur ulang, perjalanan beliau hari itu punya benang merah yang jelas, peduli, mau turun langsung, dan selalu hadir dengan hati. Begitu memasuki area acara, suasana langsung berubah total. Dari bau sampah yang tadi masih nempel di udara PDU, sekarang berganti jadi aroma parfum lembut dan kain-kain elegan. Tapi yang menarik, perubahan suasana itu nggak bikin Ibu Selfie berubah sikap. Beliau tetap sama, tenang, ramah, dan hadir dengan vibe yang adem. Saat melangkah ke red carpet kecil yang disiapkan panitia, para tamu undangan spontan memberi jalan, bukan karena protokol, tapi karena aura beliau yang elegan tapi approachable. Begitu duduk di barisan tamu kehormatan, mata beliau menyapu panggung yang dihiasi kain tradisional Bali. Ada sorot kagum yang muncul tanpa beliau sembunyikan. Mungkin dari tadi, perjalanan beliau dari sekolah sampai pusat daur ulang membuat momen ini terasa seperti jeda cantik. Bukan buat pamer, tapi buat mengapresiasi karya seni anak bangsa. Senyumnya tipis tapi penuh makna, seolah sedang menyampaikan, "Ini indah banget ya." Ketika runway dimulai, beliau benar-benar fokus memperhatikan. Setiap model yang melenggang membawa wastra Bali dengan desain modern, ekspresi beliau berubah sesuai emosi di panggung. Kadang berpukau, kadang tersenyum bangga. Ada satu momen ketika kain songket yang dipadukan dengan desain futuristik muncul dan beliau spontan berbisik kecil ke panitia di sebelahnya. "Ini visioner banget." Kalimat singkat yang menunjukkan betapa beliau memahami nilai seni sekaligus keberanian berinovasi. Di tengah acara, MC memanggil nama Ibu Selfie ke panggung untuk memberi sambutan penutup. Beliau berdiri dengan langkah ringan, tapi karismanya naik beberapa tingkat. Suasana langsung hening. Saat mulai bicara, suaranya lembut tapi tegas, sejenis suara yang bikin orang mau mendengarkan. Beliau menyampaikan pentingnya terus menjaga identitas budaya lewat wastra, sambil membuka pintu untuk desain yang bisa bersaing global. Gaya bicaranya nggak menggurui, tapi menular. Kalimat-kalimatnya mengalir kayak obrolan santai yang tetap dalam. Salah satu bagian paling menyentuh adalah ketika beliau bilang bahwa kain tradisional bukan cuma karya seni, tapi cerita. Cerita tentang tangan-tangan yang bekerja, nilai yang dijaga turun-temurun, dan harapan yang disulam di setiap benangnya. Kata-kata itu bikin beberapa orang di barisan depan terlihat tersentuh. Di momen itu, karakter emosional beliau benar-benar muncul. Pintar, peka, dan punya rasa. Setelah sambutan, panitia menyerahkan buku Wastra Bali sebagai cenderamata. Begitu menerima buku itu, beliau membuka halamannya sebentar, memandangi foto-foto kain yang tersusun rapi. Ada ekspresi bangga yang nggak ditutupin, seperti seseorang yang benar-benar menghargai budaya, bukan cuma hadir untuk foto protokoler. Buku itu beliau pegang seperti memegang sesuatu yang punya nilai emosional, bukan sekedar hadiah formal. Selesai di panggung, beliau sempat keliling melihat booth para desainer muda. Di setiap booth, beliau berhenti cukup lama, bertanya singkat tentang proses kreatif mereka. Cara bertanyanya selalu dengan nada yang bikin lawan bicara nyaman, kayak teman lama yang ingin tahu perjalanan hidupmu.
Banyak desainer yang awalnya gugup, berubah jadi antusias begitu beliau menunjukkan ketertarikan yang asli. Ada satu desainer muda yang hampir berkaca-kaca waktu Ibu Selfie memuji karyanya. "Kamu punya bakat besar, terus eksplor ya," kata beliau pelan tapi mantap. Anak muda itu cuma bisa mengangguk sambil nahan senyum lebar. Di situ, jelas banget bahwa kehadiran beliau bukan cuma simbol, tapi dorongan yang berarti. Menjelang akhir acara, suasana makin hangat. Lampu-lampu mulai redup, musik pelan mengalun, tapi vibe yang Ibu Selfie bawa tetap terang. Banyak tamu yang sempat melirik, mungkin karena kagum melihat seseorang yang sejak pagi turun ke masyarakat, tapi masih mampu tampil anggun tanpa kehilangan kehangatan. Dan ketika akhirnya beliau pamit dari arena acara, aura yang tertinggal adalah perpaduan antara kecerdasan, keanggunan, dan ketelusan. Dari sekolah, PDU, sampai Fashion Week, benang merahnya jelas, beliau hadir dengan hati yang sama. Hari itu, Bali bukan cuma jadi tuan rumah kegiatan padat seorang figur publik, tapi saksi dari karakter seorang perempuan yang bergerak dengan elegan, bekerja dengan niat, dan berdampak tanpa harus berlebihan. Begitu rombongan bergerak menuju area pesta kesenian Bali, suasananya langsung berubah jadi lebih rame, lebih semarak, dan lebih wah daripada yang dibayangkan. Lampu-lampu warna-warni nyala dari segala arah, musik tradisional bergaung halus tapi penuh tenaga, dan wangi makanan lokal mulai menyelinap ke hidung. Ibu Selfie yang biasanya tampil kalem, di momen ini kelihatan kayak anak kecil yang baru masuk toko mainan. Matanya berbinar, senyumnya nggak hilang-hilang. Di sepanjang jalan, para pengunjung yang sadar kehadirannya mulai bisik-bisik sambil melambaikan tangan kecil-kecilan. Dan bukannya menjaga jarak, Ibu Selfie malah sengaja ngelambatin langkah, sesekali berhenti buat nyapa. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang langsung narik tangan beliau sambil bilang, "Mampir sebentar, Bu." Dan ya ampun, beliau itu nggak pernah kelihatan keberatan. Energinya tuh stabil banget, kayak baterai yang selalu full. Saat memasuki area stand kerajinan, beliau benar-benar fokus. Setiap karya yang ditunjukkan para perajin, dilihat, diraba, ditanyain detailnya. Ada momen di mana satu perajin tua dari Gianyar nunjukin karya ukirannya yang dibuat manual selama berminggu-minggu. Ibu Selfie langsung ngangkat karya itu ke depan cahaya sambil bilang, "Ini cantik banget. Ini tuh seni yang harus dilindungi." Ekspresinya tulus dan kelihatan bukan sekadar basa-basi pejabat tinggi. Dan lucunya, pas lewat stand pakaian tradisional, para desainer lokal tiba-tiba spontan ngajak beliau nyobain selendang motif klasik warna merah marun. Bukannya malu-malu, beliau malah langsung pasang gaya natural kayak model profesional. Orang-orang sekitar ikutan ketawa dan tepuk tangan. Ada vibe santai yang bikin semua orang merasa dekat, tanpa jarak, tanpa formalitas ribet. Tur ini makin hidup pas beliau lihat anak-anak kecil lagi latihan tari di panggung kecil. Musiknya masih pelan, mereka lagi pemanasan, tapi Ibu Selfie langsung duduk di pinggir panggung sambil nonton dengan serius. Setelah selesai, beliau manggil satu-satu, ngasih pujian yang lembut tapi bikin anak-anak itu ketawa malu-malu sambil saling dorong. Tapi yang paling ngena adalah saat beliau bilang, "Terus berkarya ya, jangan takut mimpi besar." Gerakannya sepanjang tur ini tenang, tapi perhatiannya ke setiap detail tuh luar biasa. Ada satu momen di mana beliau berhenti lama di depan stand makanan tradisional, bukan karena mau makan, tapi karena pengusahanya cerita kalau usaha itu turun-temurun dari neneknya. Dan Ibu Selfie ngedengerin, beneran ngedengerin, bukan cuma sekadar angguk-angguk sopan. Semakin malam suasananya makin meriah. Cahaya-cahaya lampion mulai nyala di atas kepala, angin Bali berembus pelan dan musik gamelan berganti dengan tempo yang lebih cepat. Tapi beliau tetap jalan santai, seolah menikmati tiap detik. Tur ini bukan cuma agenda kerja. Dari cara beliau merespons, jelas banget. Ini juga jadi momen ia benar-benar terhubung sama masyarakat. Ada satu hal yang bikin semua orang merasa bangga, beliau hadir tanpa jarak. Nggak ada sikap sok sibuk, sok penting, atau jaim khas pejabat tinggi. Justru vibe yang kebentuk itu vibe ibu kota yang lagi keliling kampung sendiri. Hangat, ringan, tulus. Tur keliling ini akhirnya jadi kayak mini reuni besar antara pemimpin dan rakyat, tapi dengan gaya yang lebih cair, santai, dan penuh rasa hormat. Di tengah gemerlap pesta kesenian Bali, Ibu Selfie terlihat bukan hanya sebagai istri seorang wakil presiden, tapi sebagai figur perempuan yang punya rasa, punya kepedulian, dan punya cara sendiri buat bikin orang lain merasa dihargai. Dan tanpa perlu pengumuman atau kamera formal, momen ini pelan-pelan membangun sesuatu. Citra seorang perempuan yang tetap rendah hati meski berada di posisi tinggi, yang siap hadir bukan lewat pidato mewah, tapi lewat langkah-langkah kecil yang menyentuh hati. Begitu memasuki area utama acara berikutnya, suasana langsung berubah.
Barisan pengamanan sudah tersusun rapi, jalur tamu penting sudah dibuka, dan semua mata otomatis tertuju ke rombongan. Dari jauh aja udah kelihatan kalau prosedurnya lumayan ketat. Tapi yang bikin suasana jadi beda adalah cara Ibu Selvi menyikapi semua itu. Nggak ada yang namanya tegang atau kaku. Beliau jalan dengan ritme santai kayak orang yang cuma lagi mampir ke acara kampung sebelah. Petugas pengamanan di sampingnya yang harusnya tetap cool, malah beberapa kali sempat senyum kecil, gara-gara beliau melambai ke arah warga yang berdiri di balik pagar pembatas. "Maju sedikit Bu, ramai," bisik seorang pengawal. Tapi beliau malah ngangguk pelan sambil ngelempar senyum ramah ke anak kecil yang ngeliat beliau dengan mata berbinar. Anak itu langsung nyengir lebar, dan suasana yang tadinya kayak formal instan langsung cair begitu aja. Sambutan resmi yang menunggu di depan sebenarnya sudah disiapkan cukup megah. Tapi lagi-lagi, Ibu Selvi bikin vibes-nya berubah. Bukannya langsung naik ke tempat duduk VIP, beliau sempat berhenti di tengah jalan buat nyapa ibu-ibu yang nyempetin diri berdiri meski desakan ramai. Ada yang teriak, "Bu, sehat terus ya." Dan beliau ngejawab cepat, "Amin, makasih, Ibu juga ya." Nada suaranya hangat, ringan, gak dibuat-buat. Dan lucu banget, pas ada satu bapak-bapak yang nyodorin tangan dengan ragu-ragu, beliau langsung nyambut lebih dulu. Bapak itu kaget sendiri, terus langsung ketawa malu sambil bilang, "Wah, gak nyangka Bu." Momen sederhana kayak gitu justru jadi titik kecil yang bikin orang-orang semakin yakin. Ini figur yang gak menganggap dirinya terlalu tinggi untuk menyapa lebih dulu. Ketatnya penjagaan gak bikin langkah beliau tergesa. Bahkan di tengah kerumunan, beliau masih sempat ngelirik satu pedagang kecil yang jual kipas tangan unik di pinggir jalan. Beliau mendekat sebentar, lihat-lihat sambil bilang, "Ini lucu banget ya Bu." Pedagang itu kelihatan syok karena tiba-tiba disamperin. Apalagi kamera banyak, bikin suasananya kayak momen surprise yang gak direncanain. Tapi lagi-lagi, vibe-nya bukan vibe formal, lebih kayak tamu baik hati yang mampir tanpa bikin orang salah tingkah. Setiap meter yang dilewati terasa punya cerita mikro sendiri. Ada yang melambai diam-diam takut mengganggu, ada yang nyalain kamera dengan tangan gemeteran, ada yang cuma senyum kecil dari kejauhan. Dan Ibu Selvi ngasih respon kecil ke hampir semuanya. Entah itu anggukan halus, senyum singkat, atau lambaian tangan kecil yang bikin orang langsung merasa dihargai. Ketatnya protokol gak mematikan kehangatan. Justru perpaduannya bikin pemandangan yang menarik. Di satu sisi, ada barisan pengamanan yang sigap, tapi di sisi lain ada perempuan yang berjalan di tengahnya dengan aura adem yang bikin semuanya terasa ringan. Kontras itu yang bikin orang makin ngeh. Mungkin statusnya tinggi, tapi cara ia turun ke masyarakat tetap membumi. Di sebuah titik, panitia acara sempat panik kecil, karena warga makin ramai mendekat. Tapi Ibu Selvi justru ngasih isyarat pelan sambil bilang, "Santai aja, mereka cuma mau lihat." Kalimat sederhana itu bikin suasana jadi jauh lebih rileks. Bahkan beberapa anggota pengamanan akhirnya ikut melembutkan ekspresi mereka. Sampai akhirnya beliau tiba di kursi kehormatan, semua orang ngerasa seperti habis ngikutin perjalanan kecil yang hangat. Bukan sekedar perjalanan seorang tokoh penting, tapi perjalanan seorang ibu yang kebetulan punya posisi besar. Aura merakyatnya bukan slogan, tapi kebiasaan yang muncul natural dari cara ia memperlakukan orang-orang di sekelilingnya. Dan di tengah sambutan megah yang sudah disiapkan panitia, ada satu hal yang paling menempel di ingatan. Meski disambut dengan penjagaan ketat dan seremonial lengkap, beliau tetap bergerak dengan hati yang gak berubah, tetap sederhana, tetap dekat, tetap manusiawi. Mungkin itu yang bikin masyarakat cepat jatuh hati, karena di balik pagar pembatas, sorotan kamera dan protokol panjang, beliau hadir dengan cara yang tetap hangat, dan itu nggak bisa dipalsukan. Malah mulai turun pelan-pelan, seolah Bali sendiri lagi ngasih tanda kalau perjalanan hari itu akhirnya sampai di ujung. Tapi anehnya, energi di wajah Ibu Selvi bukannya redup, malah masih kelihatan stabil, kayak seseorang yang sampai akhir tetap menjaga ritme biar semua orang merasa dihargai. Hari yang panjang itu bukan cuma penuh agenda, tapi penuh sentuhan kecil yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Saat rombongan bersiap meninggalkan lokasi, warga masih banyak yang bertahan, berharap bisa lambaikan tangan terakhir sebelum beliau naik mobil. Dan benar aja, bukannya langsung masuk ke dalam, Ibu Selvi malah muter sedikit, nyapa satu persatu, bahkan melempar senyum ke arah warga yang berdiri agak jauh. Ada yang teriak, "Bu, balik lagi ya." Dan beliau jawab sambil ketawa tipis, "Insya Allah kalau ada rezeki." Di titik itu, kelihatan banget bahwa Bali bukan cuma jadi tempat kerja hari itu, tapi jadi ruang hangat yang menyambut beliau seperti keluarga lama.
Setiap sudut acara, setiap senyum masyarakat, dan setiap langkah yang beliau ambil ibarat menyimpan jejak kecil. Jejak kehadiran seorang perempuan yang jalannya pelan, tapi dampaknya panjang. Orang-orang melihat, merasakan dan mencatat dalam hati. Begitu masuk mobil pun, beliau masih sempat buka jendela sebentar buat lambaikan tangan. Cahaya lampu-lampu festival memantul di wajahnya, bikin momen itu kayak adegan pamit yang lembut, nggak dramatis tapi kena. Rombongan mulai bergerak pelan. Sementara masyarakat masih berdiri di tempat masing-masing, seolah belum siap pulang karena suasana hangat itu masih nempel. Dalam perjalanan menuju bandara, suasananya lebih hening. Tapi bukan hening yang lelah, melainkan hening yang penuh perenungan. Staf yang duduk di sampingnya bilang hal kecil. "Bu, agendanya padat banget hari ini." Beliau cuma senyum dan jawab pelan. "Gak apa-apa, yang penting masyarakat senang." Kalimat sederhana itu terasa seperti rangkuman dari semua yang terjadi hari itu. Tanpa klaim muluk, tanpa pencitraan besar, cuma niat tulus buat hadir. Bandara malam itu nggak terlalu ramai, tapi tetap terasa ada suasana melepas. Para petugas bandara menyapa sopan. Beberapa sempat minta foto dan beliau tetap melayani semuanya tanpa mempercepat langkah. Ada nuansa bahwa kesibukannya sebagai istri wakil presiden bukan sekedar urusan protokoler, tapi urusan hati. Hadir, mendengar, dan bikin orang merasa dekat walaupun jaraknya besar. Saat pesawat sudah siap, lampu landasan memanjang di depan seolah jadi garis panjang yang menutup perjalanan hari itu. Bali diam-diam menjadi saksi bahwa sesibuk apapun posisi seseorang, cara mereka memperlakukan orang lain tetap jadi ukuran yang paling diingat. Dan hari itu, Ibu Selvi meninggalkan kesan yang bukan cuma formal, tapi personal, hangat, dan membekas. Begitu melangkah masuk pesawat pun, beliau sempat menoleh sekali lagi ke arah luar. Bukan karena drama, tapi karena rasa terima kasih yang gak perlu diucapkan panjang-panjang. Bali telah memberi panggung, masyarakat memberi sambutan, dan beliau menjawab semuanya dengan ketulusan yang sama. Dan ketika pesawat mengudara, satu hal jadi jelas. Bali bukan cuma jadi tempat kegiatan, tapi jadi saksi bahwa di balik kesibukan seorang tokoh besar, ada jiwa yang tetap ingin dekat, tetap ingin bermanfaat, dan tetap ingin menginjak bumi dengan cara yang paling sederhana. Perjalanan mungkin berakhir, tapi cerita hangat hari itu masih menggantung di udara, menunggu untuk diceritakan lagi, kapanpun dibutuhkan.